Halo semua, kembali lagi di channel Belajar YouTube. Nah, teman-teman, kali ini ya, saya akan membahas mengenai traffic invalid dan klik invalid ya, teman-teman. Karena hal ini banyak yang teman-teman tanyakan. Karena beberapa YouTuber ya, yang terkena klik invalid dan traffic invalid, itu bisa AdSense-nya yang dimatikan ya teman-teman ya. Ini akan saya bahas ya. Ini akan saya bahas dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, jadi buat teman-teman, saya kan sering membahas ya. Saya sering membahas video-video saya itu mengenai upload video ya. Dengan cara nonton sendiri. Itu ada yang berkomentar teman-teman ya. Itu ada yang berkomentar, apakah tidak berbahaya kalau kita nonton video sendiri ya? Dan apakah itu tidak terkena traffic invalid dan klik invalid ya teman-teman? Nah, kalau nonton video sendiri ya, kalau kita itu menonton video sendiri tanpa dioplos ya, kalau berlebihan ya, sekali lagi kalau berlebihan itu bisa ya, itu bisa kena ya teman-teman ya. Itu bisa kena kalau kita menonton video kita sendiri tanpa dioplos dan itu berlebihan, itu bisa kena ya teman-teman ya. Tetapi dengan kita memakai ya, dengan kita memakai yang namanya trik oplos video, teman-teman itu tentunya bisa aman ya. Nah, yang jadi masalah ya, teman-teman kita ya, yang kena traffic invalid dan klik invalid ya, padahal ya mereka tidak nonton satu jaringan teman-teman, karena mereka itu sudah tahu dari dulu nonton satu jaringan itu ya bisa berbahaya. Mereka nonton memakai RDP teman-teman, atau nonton pakai jaringan lain tapi tidak dioplos, dan itu berlebihan teman-teman. Jadi penyebabnya kena traffic invalid itu adalah ya, kita menonton video sendiri ya tanpa dioplos, dan tentunya itu kita menontonnya secara berlebihan meskipun beda jaringan teman-teman, beda HP. Nah, jadi buat teman-teman itu kesalahannya ya, upload video itu ya, itu bisa menyelamatkan channel kita teman-teman. Upload video itu bisa menyelamatkan channel kita. Memakai upload video ya, kita memakai upload video dengan benar ya, itu nggak akan terkena traffic invalid ya teman-teman. Paling kalau yang sudah monet channelnya itu terkena yang namanya flu dollar awalnya ya teman-teman ya, tapi nggak bisa langsung kena traffic invalid seperti teman-teman kita yang nonton videonya itu sendiri ya, meskipun beda jaringan tanpa dioplos. Itulah penyebabnya ya teman-teman ya. Kalau nontonnya satu jaringan itu tetap kena juga ya teman-teman ya, kalau tanpa oplos. Tapi ini yang sering teman-teman kita terkena traffic invalid. Biasanya mereka pada waktu kejar jam tayang ya teman-teman ya. Pada waktu kejar jam tayang mereka itu ya memakai yang namanya RDP teman-teman. Kalau kalian belum tahu RDP itu apa? RDP itu adalah komputer jarak jauh ya teman-teman ya. Komputer jarak jauh yang kita sewa. Perangkatnya beda dan jaringannya pun beda ya teman-teman ya. Tapi karena nonton videonya sendiri ya, tanpa dioplos, dan itu dilakukan secara berlebihan, itulah sebenarnya penyebabnya ya teman-teman ya. Kita itu bisa terkena traffic invalid. Lebih bahayanya lagi ya teman-teman ya, lebih bahayanya lagi teman-teman itu memakai yang namanya VPN ya.
kalian memakai VPN, itu akan lebih cepat ya. Itu akan lebih cepat AdSense kalian di banned ya teman-teman ya. Nah, kalau AdSense-nya di banned ya, kalian tidak bisa menerima pembayaran lagi teman-teman. Ini sedikit tambahan ya teman-teman ya, sedikit tambahan karena videonya terlalu pendek, saya beri sedikit tambahan ya teman-teman. Ada beberapa hal ya yang membuat kita tidak akan kehabisan membuat sebuah konten. Nah, jadi saya akan bahas ya, saya akan bahas secara singkat bagaimana caranya ya supaya kita nge-YouTube itu tidak kehabisan konten. Karena ini ya, ini yang sering teman-teman keluhkan. Teman-teman kita itu mempunyai satu channel ya, tapi bisa kehabisan yang namanya ide konten teman-teman. Nah, apa penyebabnya itu coba? Yang perlu kalian perhatikan, itu yang pertama, kalian itu dalam membuat konten, teman-teman buat sesuai dengan skill, hobi, pekerjaan, atau usaha yang kalian miliki. Itu teman-teman sebenarnya ya tidak akan kehabisan konten karena kalian menguasai konten tersebut teman-teman. Itu kan sangat gampang tentunya, kalian sudah kuasai semuanya ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, teman-teman bisa baca di kolom komentar. Kalian bisa membuat konten dengan komentar teman-teman yang berkomentar di video kalian ya. Itu bisa kalian jadikan sebuah ide konten teman-teman. Terus ya, jika ada sebuah pertanyaan, kalian pasti bisa jawab. Nah, yang ketiga itu, ini sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber yang lain ya teman-teman ya. Coba kalian lihat konten yang satu tema dengan channel kalian ya. Kalian lihat konten yang satu tema dengan channel kalian. Kalau bisa channel luar negeri ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat konten yang satu tema ya dengan channel kalian. Itu yang ada di luar negeri. Dan yang penontonnya banyak ya teman-teman ya. Yang penontonnya banyak, yang lagi rame ya. Cara ini sering dipakai oleh teman-teman ya. Kalian bisa tiru seperti itu. Jadi kalian tonton channel besar ya, yang satu tema dengan channel kalian. Terus kalian bisa menirunya. Jadi sangat mudah teman-teman. Kalian ya tidak akan kehabisan konten. Sudah biasa ini ya teman-teman ya. Channel-channel besar pun banyak yang seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu saja penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.